Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Mahakam. Selamat join di Ngebor, ngebahas berbagai topik seru. Ngebor kali ini kita akan membahas take a hike, do it right, how to stay safe when hiking. Jadi semoga Sobat Mahakam semua sehat ya dimanapun berada. Saya Shanti Radianti akan menemani Sobat Mahakam selama 1 jam ke depan untuk ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita. Kita akan menggali berbagai pengalaman terutama aspek keselamatan dalam olahraga mendaki gunung. Sedikit perkenalan tentang saya alumni dari Fakultas Psikologi UI. Mungkin ada sobat-sobat dari yang masih kuliah juga, sobat-sobat dari UI Psikologi dari Kalimantan. Coba kalau sudah ada lagi pada di mana nih? Oke. Kemudian sehari-hari saya bekerja sebagai Kepala Departemen Komunikasi Internal di PHM. Pekerjaan saya tentu saja berhubungan dengan segala informasi dan komunikasi internal di perusahaan. Saya berkantor di Balikpapan. Nah, episode ini yang ke-8 ini adalah episode terakhir. Tapi jangan khawatir, terus follow dan pantau Instagram @Pertamina Hulu Mahakam untuk informasi-informasi menarik lainnya. Nah, sebelumnya saya mau minta izin dulu dari Sobat Mahakam. Saya akan ngepin judul acara supaya nanti Sobat Mahakam yang join di pertengahan akan tahu apa topik bahasan kita malam ini. Banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa aku ingin tanyakan nih sama narasumber kita. Jadi stay tune sampai akhir acara nanti. Sebentar ya. Nah, semoga udah terpin ya. Oke, jadi balik lagi ya tentang saya sedikit. Saya punya hobi itu traveling, dan akhir-akhir ini saya suka mendaki gunung. Jadi ya saya pendaki gunung pemula. Karena itu saya semangat sekali malam ini bisa ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita untuk mendapatkan banyak ilmu atau tips dari beliau. Nanti aturan untuk live Instagram Ngebor, kalau Sobat Mahakam sudah pernah ikut Ngebor mungkin sudah familiar ya. Jadi nanti kolom komen akan kami tutup pada saat berbincang-bincang supaya lebih fokus. Jadi kita bisa mendengarkan penuturan pemaparan dari Mas Andri nanti lebih baik lagi. Tapi jangan khawatir, di hari acara nanti akan dibuka sehingga Sobat Mahakam bisa mengajukan pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan terbaik akan mendapat hadiah merchandise dari PHM. Jadi nanti kami akan memilih pertanyaan terbaik yang tentunya relevan dengan topik, dan nanti Sobat Mahakam yang memenangkan akan dihubungi oleh PHM. Saya mau sapa-sapa dulu dong. Oh, halo sobat, ada sobat nama saya Doni aja. Saya juga suka mendaki gunung. Ini enak loh dengerin ini, nanti sesi ini baik yang sudah mendaki gunung atau yang baru mau mendaki gunung. Halo Sobat Yohanes Anton, dari mana ini? Sobat Brodo 26, semangat Teh Shanti. Aduh, makasih ya. Tahu saya dari Jawa Barat. Halo, siapa lagi nih? Ada Sobat Marisa Surya. Ada Sobat Heriani, aduh apa kabar? Sobat Mala Sumala. Sobat Aiweni, anak Mapala ya? Oh enggak, saya enggak anak Mapala, saya baru akhir-akhir ini aja suka naik gunungnya. Kemudian Sobat Ria Pane, Sobat, ini dari mana aja coba? Sobat-sobat Mahakam sebutkan lagi di mana. Saya ingin menyapa semua sobat yang ada di Jakarta, Balikpapan, saya PHM, sobat-sobat di Muara Jawa. Pokoknya semua yang lagi nonton ini, terima kasih untuk join ke sini. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya ingin share sedikit CV dari Mas Andri Ramdhani. Oke, seperti sudah kita ketahui, Mas Andri Ramdhani itu adalah Head of Communication and External Affairs Division. Beliau itu lulusan dari FISIP UI. Beliau sangat berpengalaman di bidang komunikasi, media, terutama berkaitan dengan komunikasi korporat, hubungan dengan masyarakat, CSR, hubungan dengan media, komunikasi internal di bidang saya, kemudian strategi media sosial, dan perencanaan strategis lainnya. Nah, hobinya nih sama banyaknya dengan keahliannya.
Jadi hobinya fotografi, panjat dinding, bersepeda, touring dengan motornya, dan tentu saja yang akan di-share malam ini yaitu tentang mendaki gunung. Nah, di PHM itu kami punya kelompok pencinta alam. Ada di Jakarta dan ada di Balikpapan. Kalau di Jakarta itu namanya Tonjolan. Hai sobat-sobat Tonjolan. Kebetulan saya adalah anggota Tonjolan nomor 59 ya, bontot, bungsu. Belum nambah anggota lagi karena tahun ini keburu pandemi. Sementara Mas Handri adalah anggota dari kelompok pencinta alam di Balikpapan yang namanya Tomahawk. Nah, kita langsung ajak Mas Handrinya gabung ya. Sebentar, saya jadi. Oke. Gabung dengan Mas Handri. Oh, sebentar ya. Nah, connecting. Halo. Halo Santi, apa kabar? Apa kabar? Ya ampun, seneng banget. Aku Kita udah turunin sedikit berbulan-bulan gak ketemu kameranya. ya. Iya, udah lama banget. Aku lagi di gunung nih, lagi ngopi nih. Tuh, Weh, ada tenda di depan tenda, ada hutan ada di belakang tendanya. gitu. Ada Iya, Yungun. Ya, Andri, sapa-sapa deh. Banyak sekali ini sobat-sobat Mahakam. Ada ya yang halo, malam sobat. buat Mahakam, selamat malam perwira PHM. Ada Sobat Indira Dewi, tadi ada Sobat Pak Yosep Gunawan, nggak berani nggak pakai Pak. Ya, Sobat Pak Agus Supriyanto, selamat bergabung di ngebor malam selamat ini. bergabung. Sobat The Minimalist. Tuh, Pak Handri. Pertanyaannya lucu-lucu nanti. Aduh, aku nggak sabar nunggu pertanyaan nanti. Pasti banyak sekali nih yang mau ditanyakan ke Handri. Ya, insya Allah Oke. kita share. Tuh ada Sobat Iya. Emi tuh, teman saya tuh, dari kecil. Pak Handri, salam buat Monstera di belakang Bapak, kata saudara Sobat Jody. Ya, ngomong langsung aja. Langsung. Kita langsung mulai aja ya. Nah, tadi Ya. aku udah jelasin bahwa kita akan sementara meng-off-kan kolom komen supaya ngobrolnya lebih bebas. Tadi aku udah jelasin sih kenapa di ngebor ini aku tertarik untuk menggali ilmu dari Handri. Tapi sebelum kita mulai, bisa cerita lebih lagi nggak tentang Handri sendiri, sehari-harinya apa kerjanya? Baik, terima kasih Santi. Jadi benar, saya saat ini bekerja di PT Pertamina Hulu Mahakam. Pekerjaan saya adalah Head of Communication and External Affairs Division. Tugasnya sesuai dengan namanya, yaitu membangun dan mempertahankan reputasi positif dari PHM di mata publik, serta membangun dan memelihara hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Itu, San. Ya, timnya ada di Jakarta dan di Balikpapan atau di Jakarta semua? Wah, tim saya hebat-hebat, super kreatif, bekerja cerdas, ya. Ada dibagi dua, jadi ada sebagian di Balikpapan dan sebagian lagi di Jakarta. Oke, jadi itu ya profilnya Mas Handri nih, Sobat Mahakam bisa tahu sedikit. Nah, sekarang kita langsung aja, gimana sih awalnya suka mendaki gunung? Sebenarnya aku udah suka berkegiatan di outdoor itu dari kecil ya. Jadi waktu SD saya tuh dulu di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah. Itu dulu ikut pramuka. Jadi paling seneng tuh pramuka rutin tiap Sabtu kalau nggak salah. Kemudian paling seneng kalau ada persami. Tahu nggak persami apaan? Jadi ketahuan tahunnya loh kalau ngomong persami. Ya, persami perkemahan Sabtu Minggu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Paling seneng kalau ada jurit malam gitu ya, yang nggak pernah diadakan siang hari itu. Jadi kemudian waktu SMP itu aku di Balikpapan. Nah itu seneng belusukan juga tuh. Jadi kalau teman-teman Sobat Mahakam yang ada di Balikpapan tuh, di Jalan Minyak tuh kan ada hutan tuh di sisi sebelahnya tuh. Nah itu dulu waktu SMP tuh sering belusukan masuk-masuk situ karena penasaran isinya apa. Kemudian dulu di Balikpapan itu juga banyak gua Jepang. Nah dulu saya bersama teman-teman tuh sering nyusurin masuk-masuk ke dalam karena pengen tahu isinya seperti apa. Ya seperti itu. Nah waktu SMA saya udah di Jakarta. Di sekolah tuh ada kegiatan ekstrakurikuler mendaki gunung, pencinta alam, namanya Kamapala, Kaula Muda Pecinta Alam. Tapi waktu itu nggak diizinkan sama orang tua untuk ikut karena memang pada waktu itu citranya tuh nggak terlalu baik gitu ya, karena biasanya isinya nakal gitu.
Kemudian akhirnya saya ikut kegiatan fotografi, sempat sampai serius, bahkan sempat jadi profesi. Saya juga pernah jadi pengajar fotografi. Kemudian mencoba berbagai aliran fotografi, udah saya cobain semua, landscape, portrait, still life, semuanya. Sampai akhirnya jatuh cinta pada wildlife fotografi. Nah, karena wildlife fotografi, huntingnya harus motret satwa liar. Huntingnya ke hutan-hutan. Jadi dulu sering hunting ke Taman Nasional, trekking. Lama-lama kok seneng trekking dan kok nggak cukup. Akhirnya naik gunung. Nah, habis naik gunung, ya lama-lama makin tinggi, kameranya udah berat-beratin, akhirnya kameranya ditinggal. Karena kalau naik gunung cuma bawa GoPro sama bawa HP aja buat motret. Berarti itu udah nggak dilarang orang tua lagi ya? Udah dewasa, udah tua ya? Jadi udah Udah tua, udah nggak ada yang larang. Udah mendaki gunung apa aja? Apa ya, di Indonesia yang pernah saya daki itu Merapi, Kerinci, Latimojong, kemudian Bukit Raya di Kalimantan, Semeru ini beberapa kali nih. Teman-teman yang pendaki pasti tahu kenapa Semeru itu selalu menyenangkan untuk didaki ya. Kemudian Raung, Sindoro, Sumbing, Rinjani, Perahu. Terus kalau yang Rinjani juga beberapa kali. Kalau internasional saya pernah ke Kinabalu, ke Everest Base Camp, ke Ceget dan Elbrus di Rusia, kemudian ke Kilimanjaro di Tanzania. Banyak dong itu. Ya itu belum seberapa lah, karena di bumi itu gunung tuh ada lebih dari 1 juta, di Indonesia sendiri ada ratusan. Jadi PR-nya masih banyak. Ya akan selesai ya, maksudnya bisa terus gitu ya. Insya Allah. Terus kenapa sih milih mendaki gunung, manfaatnya apa ya? Buat saya manfaatnya banyak banget ya. Yang pertama itu jadi motivator terbaik untuk olahraga, karena bekal terbaik untuk mendaki gunung itu adalah tubuh yang sehat, fisik yang fit ya. Jadi makanya sebelum mendaki gunung itu pasti jadi semangat berolahraga. Biasanya 3-6 bulan sebelumnya, tergantung tingginya gunung yang akan didaki, itu udah mulai latihan. Udah mulai persiapan. Nah, itu tuh karena semangat pengen naik gunung, jadi rajin, jadi nggak susah untuk olahraga. Itu manfaat yang pertama. Kemudian kita akan terkoneksi kembali dengan alam, refreshing, tadabur alam gitu ya. Kita bisa melihat besaran Allah dengan ciptaan-ciptaan yang luar biasa. Kemudian yang pasti bisa menikmati pemandangan yang nggak bisa kita lihat sehari-hari. Ketika kita berada di atas gunung, bahkan di atas awan, itu pemandangannya bukan pemandangan yang biasa kita lihat. Jadi kalau sunset, sunrise ya di bawah itu udah bagus, di atas tuh berlipat-lipat bagusnya ya. Lebih lagi ya, lebih bagus lagi. Kemudian karena ini juga kita banyak bergerak, itu membakar kalori, menyehatkan. Kemudian bertemu teman-teman baru. Kalau kita berangkat sama teman-teman itu hubungan akan jadi makin erat gitu ya. Karena kita di sana ya biasanya nggak ada sinyal, jadi kita lebih banyak berinteraksi dengan sesama. Kemudian kita punya masalah sama, yaitu bertahan hidup gitu. Jadi banyak banget ininya manfaatnya. Iya, betul. Aku juga sih kalau buat aku tuh manfaatnya yang aku rasakan, dia menempa mental supaya jadi orang yang lebih kuat ya, lebih tegar. Terus aku merasa toleransi terhadap teman-teman, terhadap sesama itu juga lebih besar, dan kemudian juga lebih menghargai kehidupan. Jadi memang menurut aku sih banyak sekali manfaatnya. Itu San, dan satu lagi San, itu kadang-kadang di sana itu kita tuh menghadapi masalah yang paling basic, yaitu bertahan hidup ya. Jadi kalau di sana itu kita biasanya akan teringat lagi masalah-masalah sehari-hari kita. Itu tuh jadi nothing gitu ya. Jadi kecil aja, kita bisa ketawa-ketawa gitu, mengetawakan masalah-masalah itu, karena dibandingkan yang kita hadapi di gunung, itu nothing gitu. Iya, gitu, iya. Ya. Nah, dari pengalaman mendaki sekian banyak gunung, ada yang paling berkesan nggak? 2 pengalaman aja yang paling berkesan. Kalau berkesan, semuanya berkesan ya. Semua gunung punya cerita gitu ya. Tapi paling berkesan itu ada 2. Yang pertama ketika saya ke Everest Base Camp, tahun 2015. Yang kedua waktu ke Elbrus tahun 2016.
Oke. Nah, kenapa yang Everest Base Camp ya? Jadi waktu itu saya bertiga sama teman ke sana. Pendakian itu dari Lukla, pintu masuknya Himalaya itu 8 hari untuk sampai ke Everest Base Camp. Ya. Setiap hari kita jalan, 8 hari baru sampai. 8 Nah, hari ya. setelah ya, jadi tanggal berapa tuh ya? Tanggal 24 April saya tuh sampai di Everest Base Camp. Tanggal 25 itu rencana akan turun, akan mulai turun. Nah, itu tiba-tiba terjadi gempa. Gempa yang sangat gede, gitu, yang sangat besar. Teman-teman mungkin ingat gempa Nepal tahun 2015. Nah, itu saya pas lagi ada di sana. Nah, itu pas sekitar jam 11-an lah. Jadi pas lagi makan siang waktu itu. Kaget, kita keluar semua dari rumah masyarakat tempat kita menginap. Itu bangunannya ambruk separuh. Setelah itu, kita berlarian keluar semua ya, pendaki dari berbagai negara. Wah, kita panik. Setelah itu kita putuskan untuk turun. Tapi masih menunggu teman yang ketinggalan di Everest Base Camp. Ketika udah kembali, kita turun, kita jalan terus. Akhirnya 4 hari bisa sampai ke Lukla. Jadi berangkat tuh 8 hari, pulang kita kebut 4 hari. Sepanjang ngebut jalan itu ya? kita udah, kenapa? Ngebut berarti baliknya cuma 4 hari. Ngebut banget gitu ya. Terus sepanjang perjalanan karena orang udah pada turun duluan, pendaki udah pada turun, masyarakat desa udah pada turun, jalur tuh sepi, cari makan juga susah, cari penginapan susah, dan sepanjang jalan itu merasakan 7 kali gempa susulan. Jadi ada saat dimana lagi jalan gempa itu batu-batu jatuh dari lereng, karena kan jalurnya kan di lereng-lereng gitu. Kemudian ada beberapa bagian jalur yang putus karena longsor. Jadi karena lereng gunung itu longsor, jadi jalur longsor, kemudian sebelah sana jalur lagi yang tersisa. Terpaksa kita harus naik dulu ke atas, kemudian turun, baru melanjutkan ke jalur itu. Pernah juga pas lagi di desa, waktu itu desa Perice ya, itu gempa di pemukiman penduduk, itu melihat dengan mata sendiri rumah-rumah itu berjatuhan, ambruk satu-satu gitu, sambil kita menahan goyangan di bumi gitu. Jadi itu luar biasa. Setelah sampai Lukla masih harus transit di situ karena penerbangan ke Kathmandu terbatas kan, sementara pendaki bertumpuk di situ. Akhirnya tertahan 3 hari, baru kan sampai ke Kathmandu. Sampai di Kathmandu baru lihat kerusakannya luar biasa. Jadi waktu itu ada 9.000 orang yang meninggal, yang cedera mencapai 22.000. Di Everest Base Camp sendiri yang meninggal itu 21 orang karena terkena longsor salju. Alhamdulillah akhirnya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Iya, aku ingat waktu itu kita cuma bisa memonitor atau memantau dari TV ya, berita TV di running test itu disebutkan nama Handri Ramdhani terus dan timnya lain. Itu nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa berdoa. Jadi alhamdulillah akhirnya Handri dan teman-teman bisa kembali ke Indonesia dengan selamat ya. Habis itu kayaknya nggak kapok karena terus Handri pergi lagi. Tetap aja naik gunung lagi. Ada pengalaman yang berkesan lain? Nah, yang kedua itu pada saat saya di Elbrus. Jadi sehari sebelum pendakian yang sesungguhnya ke Elbrus itu biasanya kita melakukan aklimatisasi ya. Jadi pendakian aklimatisasi untuk menyesuaikan tubuh dengan tekanan oksigen yang lebih rendah di ketinggian. Jadi waktu itu memang sebelumnya saya agak kurang minum karena toiletnya tuh agak jauh dan setiap keluar tuh dinginnya minta ampun gitu ya. Jadi pas pendakian itu sampai di ketinggian 4.500, jadi puncaknya Elbrus itu 5.642. Sampai di ketinggian 4.500 tuh badai salju. Badai salju, angin kenceng, terus salju tuh kayak hujan gitu, kena muka tuh sakit banget itu dan dingin. Akhirnya kita putuskan balik. Ketika mau balik itu udah badai salju, jarak pandang juga terbatas. Saya kena akut mountain sickness, AMS. Jadi tuh dizzy gitu ya, kepala tuh keingingan, mau jalan lurus tuh susah, kayak mau ambruk aja. Pendaki-pendaki yang lain udah mendahului, udah jalan. Guide itu juga kayaknya nggak sabar nungguin aku, jadi dia udah jalan di depan. Aku bertahan pelan-pelan turun. Nah, menjelang sampai di base camp, itu aku lihat jalurnya pendaki-pendaki yang lain itu agak berputar gitu. Nah, aku bingung harus berputar dan aku pengen cepat sampai. Akhirnya aku ambil jalan lurus. Udah capek banget ya.
Iya, udah capek, lemes, keringan. Pas ngambil jalan lurus, ternyata bles masuk. Jadi itu ternyata genangan air, kubangan. Tapi karena tertutup, karena membeku dan tertutup salju, jadi nggak kelihatan. Pas Nah, aku injak, aku masuk ke air setinggi pinggang ya dan dingin banget. ampun. Kemudian berusaha merangkak keluar, terus melanjutkan jalan sampai ke base camp dengan susah payah. Tapi alhamdulillah akhirnya selamat sampai di base camp. Ya Allah, serem banget ya. Berkesan banget sih pastinya. Nah, itu catatan buat kita dan buat sobat Mahakam sekalian ya. Jadi kalau naik gunung itu persiapannya tuh harus matang. Baik dari segi mental, fisik, peralatan, supaya kita bisa pulang ke rumah lagi dengan selamat. Nah, kalau menurut Handri sendiri, seberapa besar bahaya dan resiko dari mendaki gunung? Ya kalau dibilang bahaya ya ada bahayanya, dibilang beresiko ya ada beresikonya. Olahraga yang lain juga kan berenang juga ada resikonya, bersepeda juga ada resikonya gitu ya. Hmm. Tapi semua itu bisa kita mitigasi dengan persiapan yang baik dan dengan perlengkapan yang memadai. Jadi memang ada yang kejadian orang yang celaka atau meninggal atau tersesat di gunung gitu ya. Tapi jauh lebih banyak lagi yang turun dengan selamat gitu dan senang gitu. Jadi buat sobat Mahakam yang ingin naik gunung, ingin mencoba naik gunung, jangan ragu dengan berbagai persiapan yang baik dan perlengkapan yang memadai. Saya yakin aman dan menyenangkan. Gitu. Ya, karena gitu kita malam ini ingin juga justru membahas aspek keselamatan dari mendaki gunung ya. Coba kita mulai dari awal banget aspek keselamatan saat persiapan ya. Jadi kalau mendaki gunung kan itu bisa disebut sebagai olahraga yang ekstrim. Jadi pastinya sebelum mendaki sampai turun kembali, semua harus direncanakan dengan baik, termasuk fisik. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Handri biasanya mempersiapkan fisik gimana? Apakah jogging, berenang, atau ada olahraga khusus lainnya? Tiap orang mungkin beda-beda ya preferensinya. Yang penting memang sebelum naik gunung itu butuh persiapan fisik yang memadai, yang cukup. Tiap orang juga kebutuhannya beda-beda. Waktu saya ke Elbrus, saya persiapan 6 bulan. Di sana ketemu dengan pendaki dari negara lain. Dia melakukan persiapan 1 tahun. Jadi kita harus ukur kemampuan kita. Buat yang sering olahraga mungkin tidak perlu terlalu lama ya, bisa langsung tinggal menambah beban olahraganya. Tapi kalau buat yang jarang olahraga mungkin harus jauh-jauh hari persiapan fisiknya. Nah, apa yang dilakukan macam-macam. Jadi kalau kita search di YouTube gitu ya, best exercise for hiking itu banyak banget versinya. Oh, Nah, kalau banyak ya? sendiri, ya kalau aku sendiri aku paling seneng biasanya jogging, bersepeda, nanti cari rute yang banyak tanjakannya gitu ya, atau jalan cepat di treadmill tapi dengan elevasi. Jadi treadmillnya dimiringkan ya sampai 15 derajat. Itu jalan cepat, makin lama makin cepat gitu. Dan intinya itu adalah latihan kardio, kemudian melatih otot betis, otot paha, otot pantat, otot punggung, sama otot bahu. Biasanya fokusnya di situ gitu. Dan waktu di ngebor sebelumnya, waktu sesinya Adika ya udah di share tuh bagaimana latihan yang benar ya. Jadi jangan langsung berat, kita mulai perlahan, bisa dengan jarak yang pendek, kecepatan yang rendah, lama-lama ditingkatkan supaya tubuh kita juga nggak kaget gitu San. Iya, jadi memang persiapannya nggak bisa dadakan ya. Iya. Perlu waktu dan tergantung pada kitanya, pada orangnya sudah biasa atau belum, terus gunungnya seperti apa juga mungkin sangat tergantung itu ya. Nah, kalau selain fisik udah disiapkan, apalagi yang penting dari semua peralatan gitu, apa yang paling harus ada? Ya, selain fisik, perlengkapan juga penting ya. Jadi kalau menurut aku perlengkapan yang penting itu adalah yang menempel di tubuh. Karena itu perlindungan yang utama, yang selalu, dan yang kalau kita terpisah dengan tas kita, ya yang kita andalkan adalah yang melekat di tubuh kita. Jadi apa yang kita kenakan itu harus benar. Nah, ini kalau kita bahas satu-satu bakal panjang, sementara waktu kita terbatas. Jadi aku akan coba bahas yang menurut aku perlu kita bahas ya. Intinya, jadi, ya.
Yang pertama kalau misalnya suhu normal kita jalan siang hari panas ya walaupun di gunung agak dingin biasanya pakai kaos oblong dry fit aja cukup. Tapi kalau suhu ekstrim atau di malam hari kita butuh pakaian yang berlapis-lapis. Jadi strateginya adalah menggunakan layering. Jadi jangan pakai satu jaket yang tebal gitu karena dingin pakai satu jaket tebal gitu. Begitu kegerahan dibuka kedinginan, dipakai kepanasan. Jadi kita layering. Biasanya lapisan yang paling dasar itu adalah base layer ya atau biasa menggunakan long john. Aku ada beberapa perlengkapan nih ya yang bisa aku kasih lihat di sana. Boleh coba lihat. Atau bisa juga pakai, nah ini salah satu base layer ya, yang di dalamnya tuh ada reflective materialnya ini, jadi suhu tubuh kita itu dipantulkan kembali ke tubuh dan kita nggak kehilangan hangat tubuh ya, panas tubuh. Nah ini membuat hangat. Kemudian lapisan kedua adalah insulation atau fleece. Jaket yang tipis seperti ini, tapi bahannya Tapi hangat itu ya? Hangat, ya. Ini relatif tipis, tapi hangat. Nah, kalau di suhu yang lebih ekstrim, kita butuh down jacket. Down jacket itu yang bahannya seperti ini, ya. Jadi agak kelihatannya tebal, tapi kalau dilipat bisa jadi sangat kecil. Ini isinya adalah bulu angsa. Nah, itu yang bikin hangat. Biasanya ada indikator fill power-nya. Makin banyak fill power-nya, makin hangat, makin bisa untuk suhu ekstrim. Baru yang paling luar itu adalah yang bahan yang tahan air, tahan angin, dan biasanya ada paling luar ya, di kepala. Iya, itu. Nah itu dipakai sesuai kondisi cuaca. Kalau nanti mungkin ingat ya kalau kita mau muncak ya, mau summit attack, kita bangun tidur keluar dari tenda tuh dinginnya bukan main tuh. Biasanya dingin banget. Dingin banget. Kita cenderung akan pakai semuanya. Tapi nanti begitu jalan 10 menit, 15 menit, badan kita mulai panas, mulai kegerahan kan. Nah, itu kita buka satu persatu sampai suhu yang nyaman. Nanti sampai di puncak ternyata masih gelap. Sampai kelihatan. Nungguin kan, badan kita diem. Kedinginan lagi. Nah, itu kita pakai lagi. Seperti itulah. Oke. Nah, terus dari baju kita turun ke celana. Celana itu harus kita pakai celana yang tipis dan cepat kering ya dan ringan. Contohnya nih bahan seperti ini nih. Makanya kalau sobat Mahakam lihat kalau kita mendaki gunung biasanya pakai celana yang seperti ini. Jangan pakai celana jeans karena banyak orang berpikir celana jeans itu tough ya, akan banting gitu. Tapi kalau hujan dan basah itu akan sangat berat dan susah keringnya. Dan itu akan menyiksa sekali di gunung. Oke. Jadi kalau pakai, sepertinya ada sedikit kendala teknis nih Mas Handri. Nah, coba kita sambil kita tunggu ya. Mungkin sambil tunggu Mas Handri, aku coba buka komen dulu deh. Siapa tahu ada yang, ini udah bisa. Iya. Oke. Ya, silakan. Lanjut ya. Jadi di suhu yang ekstrim, celana pun layering. Jadi kita pakai long john juga, kemudian ada fleece-nya juga. Kemudian di paling luar ada bahan celana yang buat windproof atau waterproof gitu. Turun lagi ke sepatu. Nah, kalau sepatu harus kokoh, kalau bisa yang menutupi mata kaki ya, yang tinggi. Jadi kalau kita di jalan yang nggak rata itu menghindari kesleo kalau kita nggak stabil ya. Jadi dia nahan supaya kita nggak sampai kesleo. Kemudian pakai kaos kaki yang tebal. Nah, kalau sarung tangan sepatu ada contohnya? Nggak ada. Tahu lah sepatu, semua orang udah tahu sepatu. Udahlah, kebanyakan. Kalau sarung tangan gimana tuh? Nah, sarung tangan itu juga layering. Jadi supaya kita nggak kepanasan. Dan kalau kita butuh untuk memegang sesuatu juga nggak susah. Yang paling dasar tuh base layernya tuh seperti ini nih, sangat tipis ya. Ini bahan wool. Pakai ini aja sebenarnya udah hangat. Kalau gunung di Indonesia rata-rata pakai ini aja cukup. Tapi kalau masih dingin kita pakai yang standar, yang segini, yang biasa ya. Oke, di luarnya ya. Nah, kalau ke gunung es yang lebih ekstrim kita butuh yang tebal kayak gini. Nah, ini Oke. lapisan terluarnya. Terus nah aku pernah ngalamin nih kalau misalnya ngepak ya, bawa baju karena aku takut kedinginan, takut kurang, selalu
mengepak baju atau pakaian itu lebih dari yang seharusnya. Jadi tiba-tiba pas selesai pendakian di hari terakhir mau turun tuh udah ngepak tuh udah nggak muat di backpack di carrier itu, jadi kayaknya kelebihan bawa. Itu tipsnya gimana ya? Nah, itu memang biasanya ya, terutama pendaki pemula itu yang belum pengalaman biasanya bingung kalau ngepak. Ditinggal takut diperlukan, dipakai, dibawa takut berat gitu ya. Dan kita cenderung membawa apa yang kita takuti. Kalau kita takut lapar, kita bawa makanan lebih banyak, bawa cemilan lebih banyak. Yeah. Kalau kita takut dingin, kita bawa jaket lebih dari satu gitu ya. Seperti itu. Tapi nanti biasanya lama-kelamaan udah mulai terbiasa, udah tahu kebutuhan kita, nah itu akan lebih mudah. Sebenarnya yang paling ekstrim itu kita cukup bawa 2 kaos, kaos siang sama kaos malam. Jadi kalau pagi ke sore kita pakai 1 kaos, besoknya pakai lagi, besoknya pakai lagi. Kalau malam kita pakai kaos yang sama. Mau 3 hari, 4 hari, 5 hari, keringatnya belum kering, keringat kemarin. Mau dipakai lagi. Tapi kalaupun kita ganti kaos yang baru, bakal basah juga kan, gitu. Oh, jadi itu. Nah, tapi kalau apa ya, yang moderat itu bisa juga kita pakai 1 hari 1 malam 1 kaos. Jadi tidur pakai kaos 1 kaos ya, kemudian sampai pagi, paginya dipakai buat jalan. Nanti sampai di camp ganti lagi buat tidur, paginya buat jalan. Besok lagi. Ya, jadi kalau 3 hari perjalanan itu cukup 3 kaos. Kalau celana sih 1 aja dari berangkat sampai pulang. Kayaknya yang terakhir itu aku masih sanggup deh mengerjakannya. Gitu aja kayaknya. Jangan siang, malam ganti, besoknya pagi ganti, malam ganti. Iya kan biasa begitu. Ya oke, jadi selain pakaian, perlengkapan apa lagi yang harus disiapkan? Selain pakaian, backpack ya atau carrier. Nah, tas carrier itu atau tas backpack itu yang ringan. Jadi kalau mau beli, coba dulu dipegang beratnya. Dan biasanya harus dipakai untuk rasain jatuhnya pas apa enggak. Karena kalau nggak bagus, itu akan menyiksa sepanjang jalan ya. Tuh, kemudian aku bawa ada tas nih. Nah, kayak gini, itu biasanya tuh nggak ada bobotnya. Harusnya dia nggak ada bobotnya. Dan bisa di-adjust dengan mudah. Nah, ketika kita masukin barang, itu juga ada tekniknya. Jadi jangan langsung dimasukin, tapi dibungkus pakai plastik. Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan jenis pakaian, atau bisa berdasarkan hari-hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mana yang nyaman buat kita aja. Kenapa harus pakai plastik? Kalau sampai kehujanan, kemudian air masuk, pengalamanku ya, walaupun tas waterproof gitu ya, biasanya selalu aja ada yang rembes, entah dari jahitan, apalagi kalau hujannya terlalu deras. Nah, sampai ketika kehujanan, kemudian baju-baju kita basah. Bayangin kita udah kehujanan di jalan, sampai di tenda, mau ganti baju, baju basah semua. Gitu. Kan derita itu, derita. Kemudian yang penting juga, tempat minum. Nah, tempat minum itu ada macam-macam. Yang paling simple seperti ini ya. Tapi juga banyak opsi yang kemudian bisa dikecilkan, jadi atau ada opsi lagi pakai blender. Nah ininya ditaruh di tas, kemudian yang ditaruh di belakang ya. Betul, jadi nanti selangnya akan keluar dari tas, kapanpun kita mau minum gampang. Kalau aku terus lebih suka pakai ini karena nggak repot ngambil botol ya. Memang kelemahannya kalau mau habis kita nggak tahu. Tahu-tahu pas disedot udah habis, padahal jalan masih jauh. Gitu. Jadi kalau pakai ini harus bawa botol kecil di dalam tas untuk cadangan ya, untuk kondisi darurat. Sama kalau pakai ini kalau di gunung es, setelah kita sedot itu harus ditiup lagi airnya, dikembalikan semua. Kalau enggak nanti membeku yang diselang. Kalau membeku diselang kita sedot lagi udah nggak bisa. Gitu. Iya. Kalau aku yang botol itu di belakang memang agak repot ya, karena aku selalu minta tolong teman biasanya ngerepotin, ambilin dong. Pasti dibantuin. Kayak kalau teman kita capek kan kasihan. Oke, terus ada lagi. Apalagi ya, sleeping bag. Sleeping bag itu macam-macam, bisa kita sesuaikan dengan gunung yang kita daki. Ada yang kecil,
seperti ini relatif kecil ya. Oke. Biasanya ada indikator dia untuk suhu berapa. Ya, ya. Ada yang medium seperti ini. Oke. Kemudian ada juga kalau yang buat suhu ekstrim itu ini. Wow. Ini bisa Ada gitu sampai ya. minus 18 Ah, ah. derajat. Oke, jadi macam-macam juga ya sleeping bag-nya. Kalau apalagi ya, kayak trekking pole gitu, perlu ya? Trekking pole itu orang juga ada yang suka, ada yang nggak suka pakai. Kalau aku sih selalu pakai. Dan kalau bisa Hmm. pakai dua. Hmm. Kenapa? Menurut aku trekking pole sangat bermanfaat. Pertama untuk menjaga keseimbangan. Kalau kita jalan ya, baik naik atau turun. Kedua, membagi beban kita. Jadi nggak semuanya di kaki. Ya. Sebagian kita bagi ke tangan. Itu lebih nyaman. Nah, trekking pole itu juga sekarang banyak macam-macamnya ya. Kalau aku suka yang kecil ya, bisa jadi per tiga seperti ini. Oh, bisa dilipat. Dan hmm, gitu. Oke, oke. Jadi macam-macam juga trekking pole ya. Nah, eh, peralatan untuk mendaki gunung itu mahal enggak sih? Mungkin nggak murah juga ya, tapi ada nggak sih rekomendasi atau untuk peralatan mendaki yang terjangkau tapi sesuai dengan standar keselamatan? Kalau dibilang mahal, ya memang ada yang mahal ya. Jadi biasanya yang impor, yang merek-merek terkemuka itu biasanya emang agak mahal. Kalau ada uangnya, Hmm. ada salahnya beli. Tapi nggak harus mahal. Kalau bilang harus mahal, nggak. Karena banyak alternatifnya. Sekarang itu banyak merek-merek lokal yang udah bagus-bagus. Nah, itu Oke. bisa jadikan opsi ya. Hmm. Dan ada juga yang barang-barang second, itu banyak di Hmm. Instagram tuh banyak yang jual barang-barang second tapi ori gitu. Nah, itu bisa Hmm. jadi alternatif. Oke. Cara yang lain adalah sewa. Oh, Jadi bisa ya. ya apalagi kalau kayak ke pendakian gunung-gunung di luar yang gunung-gunung es itu kan peralatannya kan khusus. Kalau kita belinya harganya mahal, mau dipakainya berapa sering sih kita ke gunung es gitu. Jadi mendingan sewa aja. Kayak krempon, krempon itu yang buat paku yang di bawah sepatu itu buat jalan di es. Kemudian double boot itu lebih baik sewa aja. Jadi Jadi banyak opsi ya harus sebenarnya ya. ya ada Oke, alternatifnya. oke. Nah, tadi kita udah bahas persiapan fisik, kemudian perlengkapan. Terus apa lagi yang harus dilakukan itu sebelum mendaki? Yang harus dilakukan adalah pengetahuan kita tentang Hmm. gunung yang akan kita daki. Kita harus lakukan Oke. riset ya, dan sekarang gampang banget bisa cek di Google, bisa di Instagram gitu ya. Hmm. Bagaimana kondisi gunung yang akan kita daki, rutenya seperti apa, panjangnya berapa lama, berapa panjang gitu ya, dan perjalanannya berapa lama, kondisi jalurnya seperti apa, kemudian cuaca. Nah, cuaca juga perakhiran cuaca itu kan sekarang gampang banget kita cek. Hmm. Karena akan menentukan kita harus bawa perlengkapan apa. Kalau pada hari pendakian kita tahu bakal hujan deras panjang hari gitu, Hmm. ya mungkin kita akan menyiapkan jas hujan yang lebih lebih bagus gitu. Iya, Ketimbang rokok kalau ya. kita tahu cuaca cerah pada hari itu gitu. Hmm. Hmm. Kemudian suhunya berapa, kita butuh bawa jaket yang mana untuk menyesuaikan diri ya. Kemudian bahkan kita bisa cari tahu ada air apa enggak di atas gitu. Atau kalau perlu Oke. kita bisa tanya teman-teman kita juga yang udah pernah mendaki gunung itu. Jadi jangan jangan sepelekan, jangan lihat aja nanti gitu. Hmm, ya, ya. Kembali lagi ke air, kita cek kalau ternyata di atas karena gunung tuh ada yang kering, ada airnya. Kalau ada mata air, kita nggak perlu bawa banyak air. Bawa Hmm. secukupnya aja, nanti di atas kita bisa ngambil dari sumber air yang ada di sana. Gitu. Oke. Oke. Dan jangan lupa beritahukan perjalanan kita kepada orang-orang terdekat, pada keluarga, kapan kita Oke. berangkat, kapan tiba di lokasi, kapan kita mulai naik, kapan kita turun. Jadi kalau Ya. ada apa-apa, kita nggak ada kabar sesuai dengan rencana perjalanan kita, keluarga kita, Bisa cepat eh, ya, bisa mulai ditolong melakukan ya. pencarian gitu. Dan Oke. itu juga Oke. dilakukan di pintu masuk gunung ya. Biasanya Iya. ada petugasnya yang kita harus melaporkan rencana kita. Oke. Gitu. Nah, itu tadi sudah bahas tahap persiapan. Sekarang kita akan bahas aspek keselamatan pada saat mendaki. Apa aja yang diperlukan, perlu diperhatikan saat mendaki itu supaya kita bisa sampai tujuan.
Pada saat mendaki yang paling penting adalah jangan mendaki sendirian. Jangan, kecuali kita expert, kita udah tahu jalurnya, rutenya ya. Kalau enggak, harus ada guide. Dan sekarang tuh daki tuh nggak susah. Kita daki mau daki sendiri, cari guide di sana bisa, atau kita minta apa namanya operator ya. Ada semacam organizer, kayak travel agent lah, tapi ini khusus untuk gunung. Yang akan ngurusin kita mau dari jemput di airport atau di stasiun kereta, menyiapkan perlengkapan kita, porter, sampai kita kembali lagi ke airport pulang gitu ya. Nah itu bisa pakai jasa seperti itu untuk menyiapkan semuanya. Kemudian bawa alat komunikasi. Gunung-gunung di Jawa itu biasanya ada yang udah bisa terima sinyal gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kita mudah mengabari. Kalau pendakian di gunung-gunung yang ekstrim di luar negeri biasanya operator itu bawa telepon satelit. Jadi kalau kita ada apa-apa terprosok ya bisa minta bantuan. Kemudian sebelum mulai pendakian stretching, peregangan, pemanasan supaya otot-otot kita nggak kaget. Kemudian membaca doa. Kemudian kalau kita di dalam grup rame-rame harus ditunjuk siapa jadi leader di depan, siapa yang jadi sweeper di belakang untuk memastikan tidak ada anggota kita yang ketinggalan. Kemudian tentu saja minum secara teratur, ya, atur pernapasan. Kemudian tahu limit kita. Kalau kita capek, ya istirahat. Jadi jangan memaksakan diri supaya kita juga selamat. Dan kemudian kita harus tiba di camp sebelum gelap. Karena kalau gelap itu udah nggak aman lah. Jalur juga seringkali nggak kelihatan gitu. Jadi kalau bisa sore sampai. Iya, iya. Tadi tuh aku dengar soal limit ya. Kita harus tahu limit kita. Nah, pengalamanku waktu di Rinjani sempat sampai di Pelawangan Sembalun itu aku merasa udah nggak kuat, udah nggak bisa nafsu makan, pusing dan lain-lain, sehingga aku nggak jadi muncak tuh. Aku pikir nggak usah lah ya. Tapi sebetulnya harus ke puncak nggak sih kalau naik gunung itu? Yang harus, mesti, kudu, wajib itu adalah sampai rumah dengan selamat. Jadi bukan ke puncak. Buat perhatian sobat makan juga itu ya. Ya, jadi no hour limit itu kalau misalnya kita sampai puncak, ya sampai di camp ya, seperti tadi Santi cerita, mungkin sebenarnya kita capek ya. Jadi mungkin kita akan cenderung pikir, enggak deh besok gue nggak ikut nih, capek banget nih gitu. Padahal setelah makan malam, setelah istirahat, besok pagi kuat lagi, seger lagi gitu. Jadi kita juga jangan mudah menyerah. Tapi kalau memang itu adalah penyakit, misalnya kita punya penyakit ya, kemudian kita tahu ini lagi kambuh, kan kita tahu tubuh kita ya, oh ini gue nggak akan sanggup deh. Ya nggak apa-apa, nggak melanjutkan. Tapi kalau cuma capek, oke, ini harus istirahat cepet, harus minum yang banyak, atau kalau perlu minum vitamin gitu ya, supaya besok sehat lagi gitu. Jadi jangan juga menyerah. Tapi kalau emang nggak sanggup nggak apa-apa, puncak gunungnya nggak akan kemana-mana. Kita bisa atur lagi pendakian berikutnya dengan persiapan yang lebih baik supaya bisa sampai di puncak gitu. Tapi yang penting adalah kembali ke rumah dengan selamat. Betul. Nah, kalau pada saat camping apa saja yang harus diperhatikan? Pada saat camping begitu kita sampai ada beberapa ya. Kalau kita pakai operator, pakai organizer biasanya akan diurusin sama mereka, tenda udah dipasang. Tapi kalau enggak kita harus pasang tenda sendiri. Perhatikan jangan di trek, kemudian jangan di dekat pohon yang tua yang mungkin tumbang gitu ya. Kemudian kalau bisa kita lihat juga nih hembusan angin, kita cari yang dekat tempat tertutup, semak-semak gitu ya supaya nggak kena angin. Hindari jalur air, biasanya kita bisa lihat ini air kalau hujan akan lewat sini nih. Nah jangan di situ gitu ya. Kemudian begitu sampai istirahat sebentar, dinginkan badan, habis itu segera ganti. Jangan pakai baju basah gitu. Nah itu yang udah masuk angin. Di edisi ngebor yang aman bersepeda sebelumnya dengan sobat Pak Kristanto, itu ada yang bertanya tuh sobat Mahakam, gimana supaya nggak masuk angin. Nah menurut aku jangan pakai baju basah. Ketika kita bergerak nggak apa-apa, tapi ketika udah diam, segera keringkan, kemudian ganti dengan pakaian yang kering dan hangat. Oke. Kemudian aku lanjutkan nih, kalau misalnya tenda itu kan biasanya ada tali-talinya tuh. Nah itu kasih tanda supaya orang nggak kesandung. Kemudian selalu tutup tenda kita, mau kita di dalam maupun di luar, supaya nggak ada binatang yang masuk.
kita nggak mau ada ular di dalamnya gitu ya. Kemudian sepatu juga, sepatu itu harus kita bungkus, jangan sampai ketika kita mau pakai ternyata ada binatang di dalam yang menggigit kaki kita gitu. Kemudian yang pasti kita harus ya respect dengan pendaki-pendaki yang lain karena mungkin juga mereka capek, jadi jangan berisik, ngobrol seperlunya mungkin, tapi jangan berisik. Kemudian makanan juga harus dijaga, ditutup rapat karena akan mengundang binatang datang. Kemudian tadi kita bahas trekking pole itu sering sekali terinjak kalau ditaruh di bawah. Jadi kalau sampai di camp, dilipat, disimpan atau digantung supaya nggak terinjak. Oke. Nah, jadi emang ada tata caranya juga ya waktu camping. Ini sambil aku buka komen supaya Sobat Mahakam bisa mulai bertanya. Aku punya pertanyaan nih. Sekarang kan lagi pandemi nih, kita udah berapa bulan ya, kita nggak bisa kemana-mana. Berarti ada rencana naik gunung yang nggak tercapai tahun ini dong, Handri? Iya, kemarin tuh April harusnya aku ke Binaya. Udah mulai persiapan fisik dari Januari, tapi ternyata Maret kan pandemi ya, jadi kita nggak bisa kemana-mana, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Sama tahun ini sebenarnya ada rencana mau ke Kartens, tapi ya udah nggak apa-apa. Gunungnya nggak akan kemana-mana, yang penting kita sehat di rumah aja sama keluarga kita. Oke, jadi emang sebaiknya kita sekarang menunggu aja dulu ya. Nah, kita udah buka kolom pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan ya. Kita nanti kalau Handri ada pertanyaan yang ingin dibaca juga silakan aku bacakan. Dari Sobat Ihzaza. Halo Bang, izin bertanya, apakah dalam mendaki itu butuh sertifikasi khusus? Dan kalaupun ada, lembaga apa yang menaungi sertifikasi dalam mendaki tersebut? Terima kasih. Ada nggak? Kalau untuk mendaki gunung nggak perlu sertifikasi khusus, tapi biasa ada beberapa gunung yang mensyaratkan surat kesehatan dari dokter. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita memang sehat, kondisi kita baik gitu ya. Kecuali kalau pemandu gunung itu ada sertifikasinya. Jadi ada asosiasinya namanya APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Nah itu biasanya mereka punya pelatihan yang komprehensif ya untuk memastikan mereka bisa menjadi pemandu gunung dan menjamin keselamatan para pendaki. Tapi kalau untuk pendakinya nggak ada. Pendakinya nggak ada ya. Oke. Nah untuk ada lagi pertanyaan dari Sobat Malasumala. Tadi udah persiapan fisik kita udah bahas sedikit, tapi pemeriksaan kesehatan atau fitness test apa yang disarankan sebelum naik gunung? Kalau di gunung di Indonesia sih biasanya nggak ada ya, tapi kalau di ya kita mengukur sendiri lah. Kita mengukur kesehatan kita bisa konsultasi ke dokter dulu kalau ragu apakah kita cukup fit untuk mendaki gunung. Kalau di gunung-gunung seperti di Everest Base Camp, itu di ketinggian tertentu kita harus periksa ke dokter. Di sana ada petugas kesehatannya. Kita akan diperiksa apakah kita layak melanjutkan apa enggak. Kalau ternyata kita nggak layak, itu termasuk di dalamnya adalah kadar oksigen dalam darah yang diperiksa. Kalau kita nggak lulus pemeriksaan, maka kita harus turun. Nggak diizinkan untuk melanjutkan. Gitu. Tapi kalau di gunung di Indonesia mungkin juga relatif nggak terlalu tinggi ya, nggak ada masalah AMS lah. Saya belum pernah tuh di gunung di Indonesia mengalami AMS. Oke. Nah, kebetulan tadi aku lihat ada Ibu Farah Dewi ikut join kita. Halo, selamat malam Bu. Senang sekali bisa sempat join. Pak Beni Sidik, halo. Oke, kemudian ada pertanyaan ketiga ya dari Sobat Cliff HS. Ada tips gak untuk menjaga jari-jari kaki tetap hangat ketika camping, Pak Handri? Pakai kaos kaki lah. Jadi tapi kan biasanya tetap dingin itu. Nah, itu berarti nggak cukup tebal. Kalau naik gunung, pakai kaos kaki yang tebal ya, supaya nggak sakit. Dan kadang-kadang kalau sepatu kita salah, terutama pada saat turun, itu buku-buku jari kaki itu suka lecet, karena dia harus nahan beban kita kan. Nah, itu tipsnya supaya nggak lecet, sebelum kita turun, pakai handy plus. Dibungkus semuanya pakai handy plus setiap jarinya. Itu ketika turun akan lebih enak. Kalau nggak sampai lecet itu sakit sekali. Perjalanan tuh kayaknya panjang banget dan nggak sampai-sampai. Iya. Jadi kalau bisa banget ya. Pakai kaos kaki. Kalau di gunung ekstrim itu ada namanya foot warmer.
Jadi dia semacam apa ya, dia pad gitu ya, tipis. Itu kalau kita pakai, kita tempelkan di bawah kaki, itu perlu. Tapi kalau untuk gunung di Indonesia pakai pakai kaos kaki aja cukup. Cukup ya harusnya. Nah, kita kayaknya punya waktu buat 2 pertanyaan lagi yang singkat-singkat jawabannya dari Sobat Kalagonda. Untuk ekspedisi pendakian yang lebih dari 7 hari, apa aja persiapannya, Bang? Ya, kita kembali dengan kebutuhan kita. 7 hari itu kondisinya seperti apa? Kalau kayak di Everest Base Camp itu juga panjang ya, seperti saya ceritakan tadi 8 hari. Tapi saya tahu tuh di setiap malam itu akan bermalam di rumah penduduk gitu ya. Di sana yang disediakan apa gitu, suhunya berapa. Nah, yang kita siapkan adalah sesuai dengan kondisi yang akan kita hadapi. Kalau ternyata kita nginepnya di tenda, ya tentu lebih dingin. Nah, kita butuh persiapan yang lebih, peralatan yang lebih gitu. Jadi mau berapa lama, kembali lagi kita lihat kondisinya seperti apa. Jadi nggak ada satu aturan yang berlaku untuk semua. Jadi kita tetap harus melihat situasi yang akan kita hadapi. Ya, ya. Oke, nah, sekarang pertanyaan terakhir nih dari sebentar. Handri, ada yang mau dipilih nggak pertanyaannya? Ada banyak sih, beberapa menarik banget. Jadi aku coba kalau ada dari Andi mau pilih pertanyaan siapa? Sebentar, aku coba lihat dari Sobat Catherine Makin deh. Boleh ya, aku tanya. Boleh, boleh ya. Mas Andi, penting nggak kita punya travel insurance sebelum naik gunung? Soalnya termasuk high risk spot. Penting. Tapi kalau di gunung di Indonesia biasanya aku nggak pakai insurans ya. Kalau di luar negeri karena ketinggiannya juga cukup ekstrim, aku selalu pakai asuransi. Dan itu terpakai waktu di Everest Base Camp. Jadi karena waktu itu, jadi buat aku yang diganti itu adalah karena dulu penerbangannya tidak sesuai schedule, itu diganti biaya untuk penerbangan. Kemudian ketika habis gempa itu, temanku satu agak trauma, karena dia waktu dia terakhir ke Everest Base Camp itu dia melihat rombongan-rombongan pendaki dari India kesapu longsor salju masuk ke jurang, itu dia trauma sampai gemeter, itu nggak habis-habis. Akhirnya udah nggak bisa jalan, kita pakai kuda. Jadi mulai dari Goraksep sampai Lukla itu dia naik kuda kan nggak bisa jalan lagi. Dan biaya kudanya itu, sewa kudanya itu diganti oleh perusahaan asuransi. Nah, itu contoh simpel ya. Di dalam asuransi itu ada klausul mengenai evakuasi darurat. Kalau kita sakit, kalau kita meninggal dunia, itu semuanya di cover. Jadi setuju, bagus pakai asuransi. Oke, memang penting juga itu ya, cuma kita punya asuransi itu. Kemudian ada pertanyaan juga nih, satu lagi dari Sobat D. Santi. Punya pengalaman dengan dunia lain nggak selama mendaki? Gimana cara ngatasinya? Mungkin bisa dijelaskan singkat. Alhamdulillah aku nggak pernah punya pengalaman apa-apa, tapi memang banyak cerita-cerita seperti itu ya. Jadi kalau lagi ngumpul sama pendaki banyak ceritanya gitu ya, ada aja macam-macam. Tapi alhamdulillah aku sendiri nggak pernah ngalamin yang gaib-gaib gitu ya selama di gunung. Ya kita niatnya baik, kita juga berlaku baik di sana, kita punya etika sehingga ya nggak usah khawatir, mereka juga akan ganggu kita gitu, insya Allah. Oke. Ya, banyak sekali pertanyaan, tapi mohon maaf nggak bisa semua dijawab satu-satu ya, karena keterbatasan waktu. Kita harus milih nih. Aku pilih 2, nanti pilih 1 pemenang ya. Tadi boleh. Izaza. Aku pilih Sobat Mala Sumala. Ya, satu lagi adalah Kalagonda. Oke, jadi aku simpulkan ya dari percakapan kita, nanti pemenang dihubungi oleh PHM. Kegiatan mendaki gunung ini adalah pengalaman menyenangkan dan banyak sekali manfaatnya. Tapi tentu saja kita harus persiapan dengan matang, mental, fisik, peralatan, maupun pengetahuan kita tentang gunung yang akan didaki. Pandemi ataupun tidak pandemi, ini adalah aktivitas berisiko, jadi tetap harus mitigate dengan baik. Terus protokol kenormalan baru dalam mendaki harus
patuhi. Dari Andri ada closing statement? Aku cuma ngingatin satu kali lagi, satu hal aja tadi belum sempat dibahas ya. Jadi ketika mendaki gunung ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, take nothing but pictures, jadi jangan mengambil apapun selain gambar, selain foto. Kemudian leave nothing but footprint, jangan meninggalkan apapun selain jejak. Jadi kalau kita mengeluarkan sampah apapun, pastikan bawa pulang. Gunung bukan tempat sampah. Kemudian kill nothing but time, jadi jangan mengganggu tanaman dan binatang di sana. Kita hanya boleh killing time di sana. Itu aja dari aku, San. Oke. Kemudian sekalian ya, atas nama Ngebor serta narasumber dan moderator dari 7 episode sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Sobat Mahakam yang telah dengan setia mengikuti acara ini. Semoga acara ini bermanfaat buat Sobat Mahakam semua. Oke, terima kasih Andri untuk diskusinya. Saya sebagai moderator, maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sobat Mahakam, jaga terus kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker, jauhi keramaian, jaga jarak, tidur cukup, dan tentu rutin berolahraga. Dengan ini kami mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sobat Mahakam. Bye Andri. Bye Santi. Bye, bye semua.